Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, dan tak lupa seluruh para santri, para jamaah yang mengikuti ngaji pada hari ini. Alaniyah as-salihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji kita pada halaman 63, adab yang ke-17 yang harus dimiliki oleh seorang guru, seorang pendidik, dan seorang ustadz, kiai, dosen, dan sebagainya. Wasabi'a asyar utawi adab kang nomor 17 iku ayu tahiro yento nyucekake yento bersihake sapa alim, sapa guru, batinahu ing batine guru, summa nuli zahirahu zahire guru, minal akhlaki saking akhlak, ar-radiati kang asor, saking akhlak kang asor. Jadi adab yang ke-17 yaitu hendaknya guru membersihkan batinnya atau hatinya, kolbunya, kemudian zahirnya atau jasadnya, atau yang tampak dari luar. Dari apa? Minal akhlaqi ar-radhi'ah, dari akhlak-akhlak yang rendah, yang hina bahkan. Tuh. Jadi tidak mudah menjadi guru panutan, menjadi guru the best of the best. Jadi kalau ingin menjadi guru the best of the best, itu ya harus membersihkan hatinya. Hatinya, kalau ngendikane Mbah Hasyim itu hatinya dulu, dalamnya dulu, baru luarnya. Begitu. Atau dalam bahasa tasawuf itu namanya ada istilah takhliyah ya, pakai kha, yaitu pembersihan, pengosongan dari akhlak-akhlak yang jelek, kemudian baru tahliyah, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Ibaratnya kalau kita mau minum air, maka apa yang dibersihkan? Gelasnya dicuci ya, dibersihkan, baru nanti diwadahi air, diwadahi jus, diwadahi kopi, susu, dan sebagainya, sehingga akan menyehatkan. Begitu juga seorang guru, analoginya seperti tadi. Ketika dia membersihkan dirinya, tentu dia akan menghasilkan ilmu, akhlak, karakter yang baik, sehingga akan ditiru murid-muridnya. Itu loh bahasanya. Wa yu'ammiro, lan
ngerameake, bahwa makna yang lain merealisasikan sapa guru hu ing batin lan zahir ya, bil akhlaqi al mardiyah kelawan akhlak kang den ridhoi, kang den senengi, kelawan akhlak kang den senengi. Lalu ya melanjutkan untuk merealisasikan, mewujudkan dengan akhlak yang disenangi, yang akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga diridhoi oleh manusia. Jadi memang seorang pendidik itu menjadi number one dalam konteks adab dan akhlak. Jadi memberikan contoh akhlak itu tidak hanya dalam ruangan kecil yang disebut kelas, yang disebut sekolah, yang disebut pondok, yang disebut kampus, tapi secara universal dimanapun dia masih membawa label pendidik, pengajar, begitu. Maka tidak sesempit apa itu namanya medan dakwah, medan aplikasi dari akhlaknya seorang guru itu. Ya di rumah ya pakai adab akhlak, di kampus juga, di pasar itu, di tempat wisata itu semuanya berbasiskan akhlak yang baik, adab yang baik gitu. Bukan sebaliknya, kalau di kampus di sekolah itu baik, tapi kalau di luar malah biayaan sak penake dhewe gitu. Mumpung gak dilihat muridnya, mumpung gak dilihat mahasiswanya, bebas, free ya itu. Wah, itu koclak itu ya. Ustadz guru yang ngawur itu. Fa minal akhlaqi ar-radhilah, monggo setengah sangking akhlak kang asor, maka termasuk akhlak yang hina, yang rendah, apa itu? Al-ghilu utawi unek-unek Allah. Bisa dimanai hasud, dendam, dengki. Maknanya banyak ini al-ghilu. Unek-unek Allah. Pikiran yang jelek, prasangka yang buruk. Nah, itu dihindari itu. Kayak kita kok anu ya. Kita api ternyata. Menyangka orang lain jelek hanya dari kabar WA. Nah, dia tidak tahu sendiri ya, itu tinggalkan. Itu unek-unek Allah yang menyangka orang lain jelek padahal tidak. Hanya mengambil kesimpulan lewat informasi share-sharean WA. Al wal hasadulan drengki, iri. Gue kemarin beli motor, sekarang beli mobil, seminggu lagi beli tanah, walah malah pusing, iri atas mungkin kenikmatan orang lain. Jadi kalau orang iri, ini nggak hanya pada seorang ustadz, seorang guru, semua orang itu pasti akan mengalami hukum ini, bahwa iri terhadap nikmat orang lain, iri terhadap harta, benda, pangkat, jabatan orang lain, itu justru menyiksa dirinya sendiri. Lama-lama ya kan kurus, penyakitan, ya, nggak usah, tinggalkan itu. Bahkan kalau kemarin seorang guru harus memiliki sifat qanaah, menerima, disyukuri apa yang ada, dinikmati yang ada. Rasa bayangke neko-neko milike wong liya dibayangke dawa-dawa lho, ora milih dhewe dibayangke. Justru itu malah menambah beban pikiran, beban hidup. Wes ndak usah calon guru, para pendidik, para mahasiswa, para santri, tidak usah.
Wal baghyu lan lacut melampaui batas, berlebih-lebihan dalam segala hal, menyiksa itu. Tidak enak ternyata hidup melampaui batas dengan standar keuangan awake dhewe, dengan tidak melihat siapa saya, itu repot. Jadi kembali kepada diri kita itu siapa, gitu kan. Jangan berlebihan, melampaui batas, baik tindak tanduk, ucapan, perbuatan. Pokoknya yang melampaui batas itu tidak baik, yang sedengan saja. Wal ghadabulan muring-muring li ghairillahi ta'ala, karena saliyane Allah Ta'ala. Marah bukan karena Allah. Mama guru marahi pada mahasiswa, pici tuh tugas sudah dikasih kok malah nggak dikerjakan, baru minta nilai setelah UAS selesai. Lah kemarin itu ngapain? Nah kemarin saya juga marah, ya gak marah, yang mengingatkan ya, nada marah sedikit lah ya. Ya ada mahasiswa itu ketika perkuliahan di awal itu sudah dibagi tugas, lah kok waktu penyerahan tugas akhir UAS itu dia tidak menyerahkan. Karena alasannya apa? Karena katanya nggak dibagi. Padahal di awal sudah saya katakan, bagi mahasiswa yang belum mendapatkan tugas silahkan menghubungi, kan? Nggak menghubungi, baru perkuliahan akhir baru menghubungi. Nah itu kesalahan. Gitu. Justru pertanyaan, Pak, saya kok nggak dapat tugas ini bagaimana? Lu justru pertanyaanmu itu loh Mbak, itu kemarin harus dia sampaikan di awal loh, malah sampaikan di akhir itu malah kebangetan, keliru gitu ya. Ya akhirnya tak, ya pilih lagi, nggak beri tugas sebagai pengganti ya. Nilainya ya pas-pasan ya, karena dia tidak bertanggung jawab atas tugasnya, amanahnya ya. Itu loh. Ya itu marah karena Allah, itu bahasanya. Dan ke depan itu dia setiti, hati-hati dan bertanggung jawab. Wal ghisyu atau wal ghasyu lan bujui atau bujuk, menipu, ngapusi. Jadi guru itu aja ngapusi gitu ya, menipu. Wal kibru lan gumede, sombong, sok-sokan. Nah, apa di murid tok bodoh ngono wis bolak-balik diajari lah. Itu jangan. Iki lho, aku wingi belajar cuma 1 jam sudah bisa, aku iki 1 semester nggak bisa. Jangan kayak seperti itu. Jadi pengetahuan yang diterima oleh setiap siswa, mahasiswa itu berbeda, nggak harus sama. Kadang ngerjak ke wewes apa ya, Masya Allah, daripada ndak itu loh. Waria ulan ria, pamer, ingin lihat orang lain. Nah, akhirnya macaknya berlebihan gitu, atau buat aneh-aneh sehingga viral. Itu tidak perlu lah. Kalau aneh-aneh buat viral itu nggak baik, tapi yang baik-baik kalau diviralkan tidak masalah, sebagai wasilah untuk dakwah, li wasilati dakwah, tidak masalah. Wal ujubulan, ujub, wasum'atu lan sum'ah, golek rinungu, kalau golek ben dirungokake wong, golek rinungune wong. Wasum'atu lan golek rinungane wong, rinungune wong yaitu ingin didengar orang lain. Oh kayak lo guru, wah pinter ya, seneng sedekah, diumumkan di masjid, ya itu. Ini gitu loh kayak pengen didengar.
Ujub itu makna lain membanggakan dirinya. Nih aku iso ngene, nek aku iso ngene, itu jangan ya. Lanjutnya kita balik wal bukhlu lan medit bakhil, pelit. Jangan pelit-pelit jadi seorang guru ya. Pelit. Wal bataru lan angkuh, sombong sama. Wa tamaulan rakus, tamak. Tamak, rakus. Wis sekolah, ngaji, ngajar, bisnis. Wah, tambah-tambah. Ada yang lali ngajari, lali ngaji ini malah kelendran oleh bisnis, padahal statusnya sebagai guru, statusnya sebagai pengajar. Malah dia berbisnis terus dagang yang lainnya, melupakan tugas utamanya sebagai seorang guru, yaitu mengajar dan mendidik. Itu keliru gitu. Bisa dikategorikan tamak terhadap harta. Pangkat jabatan juga jangan tamak, jangan rakus. Wal khuyala'u lan gumede, menyombongkan diri sendiri sama. Wa tanafusu, jor-joran, boros fidunya ing dalam dunya. Wal mubahatulan, unggul-unggulan, pembanggaan diri sama. Awake diunggul-unggulke, dilebih-lebihke. Aku ingin lho, wah, bar nyumbang masjid 1 juta ngomong gitu. Aku ingin lho, setiap hari khatam Al-Quran, membacanya ya 1 juz, 3 juz, nah itu. Ya, itu membanggakan diri, jangan. Aku loh setiap bulan itu menghatamkan baca buku itu selama 100 buku, judul buku saya makan semua. Nah, itu. Nggak usah lah seperti itu. Wal mudahanatu lan apa? Ngelulu. Ngelulu itu makna yang lain, cari muka. Makna yang kerennya mudahanah itu golek citra, pencitraan ya. Sebenarnya kayak seakan-akan itu iya gitu loh. Contohnya waktu ada para politisi itu ya, ketika mau pemilu, mau coblosan, dia berkunjung ke rakyat, membantu-bantu, padahal biasanya enggak, mendolimi. Nah itu namanya pencitraan. Pencitraan itu dianalogikan sebagai kera dibedai, kera diberi lipstik. Nah itu yuk nanti bentuknya ya kera, tapi lebih cantik, lebih indah gitu ya. Mungkin lebih tampan ya karena ada lipstik, karena bedak tadi, padahal sebenarnya kera. Jadi uang pencitraan itu ya menutupi hakikat dirinya, itu namanya pencitraan. Guru janganlah melakukan pencitraan. Nek yo nek ora gitu. Wa tazayyunu lan gawe pepaes, berhias linasi krana manungsa. Berhias untuk manusia. Wa hubbul madhi lan demen dipuji. Bima kelaban barang lam yaf'al kang ora agawe sapa guru, dan senang dipuji terhadap apa-apa yang ia tidak kerjakan. Wah, itu pinter ya. Senengane ning masjid, nah, padahal ora. Kayak itu loh, guru, ustaz, pengajar, pendidik ya. Itu loh. Didik SMP ini itu loh, itu dosen ini itu loh. Nah, senenge sedekah padahal ora. Seneng pujian tapi ya nggak pernah melakukan. Ya, repot. Wal amalan etok-etok uta pura-pura tidak tahu. An uyubin nafsi saking
piro-piro aib awak, pura-pura tidak tahu akan kekurangan aib dirinya sendiri. Seringnya guru pendidik itu malah mengungkit-ungkit, menampakkan aib-aib orang lain, malah aib dewe, kekurangan dewe nggak pernah dilihat, nggak pernah dievaluasi. Itu keliru. Wal istighalu anha, lan ketungkul sibuk anha saking aib, bi'uyu bil khalqi, kelawan piro-piro aib makhluk. Dan ia malah sibuk tadi mengungkit-ungkit aibnya makhluk, aibnya manusia yang lain. Ibaratnya kotoran di hadapan mata tak tampak, tapi di jauhan 1 kilometer malah tampak. Itu jangan. Sering-sering muhasabah. Sebagaimana dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingat itu. Itu alarm kehidupan. Evaluasilah dirimu sebelum kamu dihitung, dihisab kelak di yaumil kiamah. Wal hamiyatulan, berangasan, semangat berlebihan, gairahnya berlebihan, itu enggak boleh. Termasuk ngajar terus, didik terus, tapi lupa keluarganya, tapi lupa waktu. Ya gitu. Itu namanya berangasan, berlebihan. Sama. Wal asobiyatulan, fanatik li ghairillahi ta'ala, krana sak liyane Allah taala, fanatik, cinta berlebihan. Guru kok malah fanatik terhadap artis. Oh, itu pada tokoh-tokoh perfilman gitu. Tidak hanya itu, tokoh, ulama, kiai, jangan terlalu fanatik, berlebihan. Cinta boleh, senang boleh, jangan berlebihan. Ligoria, maka yang berlebihan, fanatik yang berlebihan, yang diperbolehkan itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manusia pasti akan suatu saat pernah melakukan kejelekan, keburukan gitu. Ya biasa-biasa. Wal ghibatulan, ngerasani ghibah, kejelekan orang lain, ngerasani wong. Kayak lo apa kayak sekarang gue serban padahal yang ini ya itu padahal enggak, kayak meneng-meneng kayak apa rapi kayak gitu. Jadi membahas kejelekan-kejelekan orang lain. Wa namimatulan adu-adu, bahasa kerennya itu provokator, suka provokator, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Media sosial sekarang itu penuh dengan orang-orang yang berstatus namimah, itu fi mahalin namimah, dalam konteks posisi dia adu domba gitu. Wal buhtanu, lan gawe goroh, membuat kebohongan. Wal kadibulan, dusta. Wal fuhsyulan, ngomong-ngomong Allah, membuat berita bohong, ngomongnya ia berdusta, tindak tanduknya dia berdusta, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu jangan. Jadi kalau seorang guru itu di rumah ya bilang A, di sekolah bilang A, di rumah ya A, dimanapun ya A gitu loh. Jadi ya nggak bohong. Ada prinsip kebenaran yang harus ditampilkan. Fil qauli, yang dalam ucapan, ngomong-ngomong Allah, berbicara jelek di dalam ucapan. Wahtiqarun nas, lan ngino menungso, menghina manusia. Dalam kata bijak, la tahtakir falikulli syai'in falikulli insanin maziyah. Janganlah kamu menghina
Karena setiap manusia memiliki keistimewaannya masing-masing, dan tentu juga kekurangannya masing-masing. Sesama makhluk, sesama manusia jangan memberi rapot pada manusia yang lain. Yang wajib mengetahui rapatnya manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama murid, sama-sama di hadapan Allah itu manusia. Gitu. Dan jangan menghina, karena hakikat kita menghina manusia, maka sama saja kita juga menghina yang membuat manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Fal hadaro mongko netepono ing wedi, maka waspadalah, takutlah, netepono ing wedi. Al hadaro ing wedi min hadhi sifati al khabithah, saking ikilah pira-pira sifat kang ala, kang ino, kang jember, bahasanya ini. Takutlah, waspadalah dari sifat-sifat di atas tadi. Dan wal akhlaqi radilah, dan akhlak-akhlak yang rendah. Fa innaha mangka sak temeni akhlak aradilah, karena sesungguhnya akhlak yang rendah itu babu kulli syarin, lawangi saben-saben kealanan. Lawangi saben-saben kealanan, karena akhlak yang hina, rendah itu adalah pintu kejelekan. Bal ya asyaru kulluh, balik ya utawi al akhlak aradilah iku asyaru kulluh, iku asyaru kealanan, kulluhu ya sekabehane syar, kealanan. Bahkan ia adalah kejelekan secara keseluruhan. Itu jika kita memiliki sifat-sifat di atas, maka setidaknya kita meminimalisir, mengantisipasi penyakit-penyakit yang ada. Ibarat kita itu sebagai tanaman, sebagai pohon, semakin banyak penyakit yang menghinggap di tanaman, di pohon itu, maka lama-lama pohon itu, tanaman itu sulit untuk diselamatkan, sulit untuk diobati, akhirnya rusak. Kalau sudah rusak, akhirnya mati. Mati dalam keadaan rusak, mati dalam keadaan berpenyakitan. Na'udzubillah min dzalik. Waqad bulia, lan teman-teman dicoba. Waqad bulia, teman-teman dicoba sapa ba'du ashabi nufus, sekabehane pira-pira wong kang duweni jiwa al khabithah kang kotor. Sebagiane pira-pira wong kang duweni jiwa al khabithah kang kotor, min fuqaha zaman, saking ahli fikih zaman, wa ulama ihlan pira-pira ulama zaman, bikasirin kelawan akeh, min hadis sifat, saking ikilah pira-pira sifat, illa man kejaba wong asoma kang ngreksa hu ing man sinten Allah taala, Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beberapa ulama fikih, ahli fikih dan ulama pada zaman atau zaman ini, karena kalau diomongkan berarti zaman yang Mbah Hasim, zaman ini itu memiliki atau banyak memiliki jiwa-jiwa yang kotor, yang rendah. Banyak memiliki jiwa-jiwa memiliki sungguh sebagian para ulama ahli fikih zaman ini
atau para pemuka agama gitu saja, para ulama itu memiliki jiwa-jiwa yang kotor dari sifat-sifat tersebut. Ilaman kecuali ulama atau orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang dalam konteks ini para ulama, baik ahli fikih, ahli agama, ulama yang lain itu banyak terjangkit penyakit sifat-sifat di atas tadi. Naudzubillah ya. Memang sulit, angel, tapi kan kita harus berusaha sedikit demi sedikit, tidak harus putus asa. Wong belum berusaha kok. La siyama apa maneh al hasadi sifat hasud wal ujubilan ujub wa riyailan riya wa takaburilan gumedi. Lebih-lebih hasud, ujub, riya, takabur, sombong ya. Wa adwiyati hadhi wa adwiyatu hadhil amrodi utawi pira-pira tombone ikilah pira-pira penyakit dan obatnya penyakit-penyakit ini iku mustaufatun dijabarake fi kutubir raqaiqi ing dalem kitab-kitab raqaiq. Kitab-kitab raqaiq itu ya kitab-kitab yang menjelaskan halusnya watak, halusnya jiwa. Jadi obat dari penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi itu sudah dijelaskan, dipaparkan, diterangkan di dalam kitab-kitab raqaiq. Faman arada mongko utawi sapane wong iku arada kepingin sapa man tathira nafsi ing bersihake jiwane man minha saking hadzil amrad. Barang siapa yang ingin membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit tersebut, fa'alaihi bitilkal kutub. Fa'alaihi mongko iku tetep ing atase man bitilkal kutubi kelawan sinau belajar kitab-kitab kutubur raqaiq gitu ya. Atau bitilkal kutubi kelawan mengkono kitab-kitab. Wa min anfa'iha lan setengah sangking luweh manfaate kutub wa al-tafiha lan luweh lembute pira-pira kitab iku kitabu bidayatul hidayah, kitab bidayatul hidayah. Salah satu kitab yang paling bermanfaat dan paling lembut, paling baik dalam menangani masalah-masalah penyakit ini yaitu kitab apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa belajar kitab Bidayatul Hidayah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan sebentar lagi ya. Kalau sudah khatam ini dan khatam kitab yang lain nanti kita akan belajar kitab Bidayatul Hidayah. Lil Imam Al-Ghazali. Kedua Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Karya atau karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa min adwiyatil hasadi lan sangking obate hasud iku al-fikru tawi mikir-mikir. Dan obatnya hasud, dengki, iri itu yaitu al-fikru, mikir, berfikir bi'anau krona sak temene atau kelawan sak temene hasud iku i'tiradun melawan Allah ing atase Allah taala. Karena sungguhnya hasud, dengki, iri itu adalah melawan Allah Subhanahu wa taala fi hikmatihi ing dalam
hikmah Allah al-muqtadiyati kang den tetepake melawan ketentuan-ketentuannya Allah yang sudah ditetapkan. Jadi wong sing iri ku kadang pingin orang lain yang mendapat kenikmatan itu hilang, kenikmatan yang ia miliki, yang ia terima dari Allah itu hilang. Lah, berarti ia tidak terima ya. Wong sing hasud kuwi berarti tidak menerima akan ketetapannya Allah yang diberikan pada makhluknya yang lain. Naudzubillah ya Allah. Begitu ternyata. Berpikir ulang kita itu harus. Takhsisul maksud ing tentokake wong kang den hasud khususnya pada orang yang dihasud, diirini, didengkini, binikmati kelawan nikmat ma'ama sertane barang fihi kang tetep ing dalem ma. Atau fihi kang tetep ing ya, atau fihi kang tetep ing dalem maksud tadi ya, wong kang sing didengki minta bil qalbi saking payahe ati wa ta'dzibihi lan nyiksane ati bima kelawan barang la dororo kang ora bahayani fihi ing dalema iku fihi tetap ing dalema atau fihi ing dalema alal maksud ing atase wong kang den drengkeni atau den hasuti. Jadi lebih-lebih hasud pada orang yang dihasud. Atau mana yang lain? Lebih-lebih tadi al-takhsisul maksud lebih-lebih pada orang yang telah dihasuti, diirini atas nikmat yang Allah berikan ma'ama fihi dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Minta bil qalbi wa ta'dzibihi. Yo, keliru sedikit. Ma'ama sertane barang fihi kang ing dalem hasud ya. Keliru sedikit ya. Fihi ing dalem hasud ya. Lebih-lebih pada orang yang dihasuti dengan kenikmatan atau diirini dengan kenikmatan. Awake dhewe sebagai pendidik, pengajar ojo sampai iri atas nikmatnya orang lain yang diberikan Allah kepadanya. Karena apa? Karena apa? Karena itu akan membuat apa? Hatinya itu capek dan menyiksa hati. Takdzib. Di dalam hasud, ketika kita menghasut itu sama dengan kita itu membuat hati kita itu capek itu, sakit bahkan. Ya, karena apa? Ta'dzib, ada penyiksaan hati karena tidak terima atas takdir qada yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang mana bima la dharra fi 'alal maksud, yang mana itu juga tidak membahayakan pada orang yang dihasut. Jadi orang itu dapat nikmat kita hasuti, itu justru kalau kita hasut itu malah membahayakan diri kita, dan itu tidak membahayakan pada orang yang telah kita irini, kita dengkini. Itu mereka enggak masalah gitu loh. Justru awake dhewe orang ngopo-ngopo, sebab kita iri, sebab kita dengki, malah awake dhewe sing ambruk, malah awake dhewe sing lara. Ini piye karepe? Ya, biarin lah gitu.
biarin, harus disyukuri saja, malah didoakan mudah-mudahan bermanfaat materi atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah padanya. Wa min adwiyatil ujub, lan setengah saking obate ujub iku tadzakuru anna ilmahu wa fahmahu wa wajudata dhihnihi wa fasahatahu wa ghairu dzalika minan ni'ami. Lan setengah saking atau lan setengah saking obate ujub, tadi berarti wa min adwiyatil hasad, berarti ya lan setengah saking pira-pira obate hasud, ya sama, maknanya sama. Lan setengah saking, lan iku setengah saking pira-pira obate ujub iku tadzakaru, ngiling-ngiling anna ilmahu, tadzakaru anna ilmahu itu ngiling-ngiling anna ilmahu sak temene ilmune guru, wa fahmahu lan pemahamane guru, wajudata dzinihi lan baguse akale guru, wa fasahatahu lan fasehe guru, wa ghairi dzalika lan sak liyane mengkono-mengkono ilmu, pemahaman, cerdasnya akalnya, fasihnya, iku minan ni'ami, piro-piro wa ghairu dzalika minani amilan sak liyane mengkono-mengkono ilmu, faham, cerdasnya akal, fasihnya, minani ami saking pira-pira nikmat, iku fadlun ke anugerah, iku fadlun anugerah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala alaihi ngatasi guru. Jadi ingat, jangan sampai kita ujub membanggakan diri kita. Ingat, jadi obatnya ujub itu mengingat bahwa ilmu yang dimiliki oleh seorang guru, nggih, sampean kabeh iku Mbak dan Mas santri, Mbak mahasiswa, Mas mahasiswa, ilmumu, pemahamanmu, cerdasnya akalmu, fasihnya pembicaraanmu, dan lain-lain dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu merupakan fadl. Itu adalah kenikmatan, anugerah yang diberikan Allah pada kita, yang harus kita jaga. Wa amanatun lan amanah. Jadi semuanya yang diberikan Allah itu adalah amanah, ladaihi marang guru, liar aha supaya jaga sapa guru ha ing amanah, haqqa riayatiha kelawan sak nyata-nyatane jaga, kelawan sak nyata-nyatane jaga. Jadi apa yang dimiliki guru berupa ilmu, pengetahuan, cerdas, fasih, dan yang lain-lain itu adalah amanah baginya, agar ia menjaga. Jadi amanah yang diberikan oleh Allah agar supaya ia jaga dengan sebenar-benarnya. Wa anna mu'tiyahalan sak temene zat kang paring amanah, sungguhnya Allah zat yang memberikan amanah, iyahu ing guru iku qadirun mampu kuasa ala salbiha ing ngatasé njabel, ing ngatasé mengambil minhu saking guru fitar fi ainin ing dalem sak kedhepe mata. Bahwasanya ingat ya, Allah zat yang maha memberi pada guru tersebut. Ia adalah apa? Allah adalah zat yang maha memberi, itu mampu untuk mengambil darinya
entah ilmunya, entah kepintarannya, entah kefasihannya dalam waktu sekejap. Bahkan sekejap hitungan sak kedepe moto. Sekedip, sekedap. Sak kedepe moto. Sak kedip. Nah, itu silang. Allah itu mampu berkuasa. Jadi hati-hati. Sedikit lagi. Wa madzalika 'alallah lan wa malan ora ono utawi mengkono ngambil salbia. Allah yang atas Allah iku biazizin kelawan angel, dan hal itu tidak sulit bagi Allah untuk mengambil kenikmatan, mengambil anugerah yang diberikan oleh Allah pada seorang guru ketika dia ujub. Nah, iling-iling ini awakmu wis di jimu kepiteranmu ulah-ulu lah itu. Ngah-ngoh. Nah. Afa aminu ana ta ngrasa aman sapa ahlul qura. Apakah mereka merasa aman makrallahi ing makare Allah, ing tipu dayane Allah? Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Fala ya'manu mongko orang ngrasa aman makrallahi ing makare Allah, tipu dayane Allah, ilal qaumul khasirun, kejaba kaum al khasiruna kang rugi. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Karena tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Wa min adwiyatir riya, lan setengah sangking pira-pira obate riya iku alfikru mikir-mikir bi anal khalqa kelawan sak temene makhluk kulahum ya sekabehane makhluk iku layak diruna ora padha kuwasa sapa makhluk ala nafihi ngatasi manfaati guru bima kelawan barang lam yakdi kang ora mesthekake hi ing ma sapa Allah Gusti Allah lahu maring guru. Jadi obatnya riya salah satunya yaitu berpikir, merenung bahwa makhluk dan seluruh makhluk itu tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun terhadap sesuatu yang mana Allah tidak mentakdirkan, yang mana Allah tidak menentukannya pada guru tersebut. Nah, ini seakeh-akeh wong alam dunya arep ngei manfaat pada guru itu tidak akan mampu, kecuali Allah mentakdirkan ya bisa. Nih Allah nggak mentakdirkan, saalam dunya kabeh kuwi tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun pada guru tersebut. Ngono kok ya pamer. Nah, gitu biasa. Ngono kok riya. Pengen dilihat dan sebagainya ya. Harus berpikir. Oh iya. Ya, orang setiap manusia seluruhnya tidak akan memberikan manfaat padaku sedikit pun kecuali Allah menentukannya. Dan manusia seluruhnya tidak akan mampu memberikan manfaat jika itu Allah tidak menentukannya pada guru tersebut. Wala ala dorori lan ora ing ngatasi bahayani guru. Dan semua makhluk tidak akan membahayakan, mendolimi, menyakiti seorang guru bima kelawan barang lam yuqadir kang ora nentokake nakdirake hu ing ma sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasi guru. Dan setiap makhluk seluruhnya tidak membahayakan, dapat memberi bahaya pada guru
jika Allah tidak mentakdirkannya. Falima yahbitu, mongko krana apa yahbitu nglebur sapa guru amalahu ing amale guru, waya durulan bayani sapa guru dinahu ing agamane guru, waya syghululan sibuk nafsahu ing awak dhewe ne guru. Maka buat apa atau karena apa mereka menghapus amalnya, membahayakan agamanya, menyibukkan dirinya bimuraati man la yamliku lahu fil haqiqah naf'an walam dharon, dengan bimuraati, dengan merhateake, ngopeni wong, bimuraati man kelawan ngopeni wong, merhateake wong lam yamliku kang ora nguasani sapa man lahu marang guru fil haqiqat yang dalam hakikat naf'an kelawan manfaat wala dharon lan ora bahayani. Minum. Jadi maka karena apa? Mereka apa? Guru itu menghapus amalnya, membahayakan agama dan menyibukkan dirinya dengan selalu memperhatikan orang yang hakikatnya tidak memiliki sedikit pun manfaat dan bahaya, kok malah pingin mendapat perhatian, mendapat pujian gitu ya dari orang lain. Padahal mereka itu tidak bisa memberi manfaat dan bahaya jika Allah tidak menentukannya untuk kita sebagai seorang pendidik guru. Wis to, jangan riak itu bahasanya. Yang ketika guru itu riak apa sih gitu loh. Ya wong kuwi ya ora iso nggarai manfaat, ora iso memberi bahaya jika Allah tidak mentakdirkan tadi kok. Manallah sertane sak temene Allah iku yutliu ngetokake sinten Allah, ngatonake sinten Allah hum ing man ala niyatihi ngatasi niyati man wa qabhilan alane sariratihi wa qubkhilan alane atine man. Padahal Allah akan menampakkan niatnya seorang itu dan jeleknya hatinya orang tersebut gitu loh. Jadi wong sing riak ya bakale ya orang-orang akan ngerti gitu, akan menampakkan hakikat niatnya, hakikat kejelekan hatinya itu akan tahu itu, akan diketahui orang nih sebenarnya Pak guru kae, Pak dosen kae riak itu, lama-lama orang itu akan tahu. Allah sendiri akan menampakkan hakikat niatnya bahwa suatu saat akan keceplosan ya dan sebagainya. Kama soha kaya to soha sahih fil hadis yang dalam hadis sebagaimana keterangan hadis sahih, sebagaimana kaya to keterangan sahih kang sahih fil hadis yang dalam hadis. Nah, sahih afama fil hadis yang dalam hadis sebagaimana keterangan dalam hadis sahih, man sama utawi sapane wong samaa pengin dikrungu amrih dirungoake sapa man sama Allahu bihi, sama Allah mongko ngatonake rinungune man atau rungoake man bihi kelawan man. Barang siapa yang sum'ah ingin didengar orang lain, didengarkan, maka Allah akan memperdengarkan baginya. Nek dheweke iku sum'ah, memiliki sifat sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan orang tersebut.
Wa man ra'a wa man ra'a lan utawi sapane wong iku ra'a pamer, maka sebarang siapa yang riak, ya, ra'allahu bihi, mongko ra'allahu bihi, ngatonake pamer sinten Allah Gusti Allah bi kelawan man, barang siapa yang ia riak, melakukan suatu riak, maka Allah akan menampakkan keriaannya itu. Nek dia sum'ah, Allah akan menampakkan sum'ahnya. Nek dia riak, maka Allah akan menampakkan riaknya. Wallahu alam bissawab. Sampai sini dulu. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan kita sebagai guru, para pendidik dan sebagainya, mari kita menghilangkan, minimalisir aib-aib, sifat-sifat yang jelek, yang hina, yang sudah disebutkan tadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.